mari kita belajar berusaha untuk meningkat diri kita sendiri. Walau tidak bisa sendiri, mari kita berkelompok, sekelah. Nama saya diberi nama itu I Nyoman Cindre. Seperti saya katakan tadi, lahirnya 31 Desember 1939 gitu. Nah, kalau perjalanan dari kecil itu saya tahun 48 saya sudah masuk SR 48. Kemudian tahun 54 saya masuk ke Denpasar. Tamat saya di SR, lalu masuk saya di Denpasar. Nah, tahun 58 saya tamat di Denpasar, di SDB 2 dulu. Terus tahun Januari 59 saya dikirim ke Negara, jadi bendung di Negara, di Kuning namanya. Jadi 1 Januari 59 saya bendung di Kuning. Jadi di situ sampai 10 tahun lah di Negara. Karena keadaan keluarga saya, jadi saya punya orang tua sudah tidak kuat lagi. Saudara-saudara saya bersaudara 3 orang, laki, perempuan, saya yang paling kecil jadi nyoman ya. Karena saya punya kakak itu beralih agama, saya terpaksa harus pulang. Waris yang utama bagi saya itu adalah sangkah. Jadi kemudian, kebetulan waktu itu saya baik dengan Bapak Matulisi namanya, di Negara, saya diberikan terus pulang. Saya taruh di sini di SD sudah dipiling. Sekarang ini saya ditempatkan di Jatilui dulu. Pindah dari Negara dibawa ke Jatilui, 2 tahun di situ, dibawa ke Gunung Sari. Dari Gunung Sari ditarik oleh desa ke sini. Tahun 90 saya diangkat di sana di SD 4 Babahan. Kemudian tahun 2000 saya kembali ke sini pensiun gitu. Akhirnya saya berinisiatif dengan beberapa orang, saya membuat perkumpulan lah, seke istilahnya, seke arisan untuk membiayai anak sekolah. Jadi arisan kecil-kecilan lah gitu. Siapa yang paling memerlukan, dia saya kasih dari tahun 82 itu. Jadi lama-kelamaan mungkin dirasakan dirasakan baik, ada gunanya barangkali. Saya kemudian kumpul sampai dengan banyaknya 37 orang. Saya rapatkan, saya kumpulkan. Nah, istilahnya rapat lah anggota. Saya katakan bahwa ini kita membuat seke membiayai anak sekolah. Saya terus terang aja, mengapa saya ingin supaya ada lembaga keuangan, artinya seke mendagang pipis gitulah. Ingin anak-anak saya disuruh, tapi dia tidak mau. Kalau keluar bapak saya tidak mau, jadi akhirnya tidak saya bisa keluar sampai sekarang. Jadi di sini ada di buku tamu saya itu, baru ini 3 ketua 2 saya sakit, badan pengawas meninggal. Saya sudah 3 alat-alat 3 berpikir, berkata, mata ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Maksudnya saya berganti juga, anak-anak itu, teman-teman tuh, anggota yang lain tuh tidak maulah dia mengangkat salah seorang untuk jadi pegawai birokrasi. Nah itu, maka sampai sekarang itu saya sudah betul-betul menyerahkan tugas kepada anak-anak. Saya buat manajer dulu, tetapi belum juga mampu, jadi terpaksa saya kadang-kadang saya masuk, tidak tetap saya masuk, ada perlu masuk, kalau enggak ya biarlah anak-anak sekali-sekali aja, sebentar, kalau datang ini saya sebentar aja lihat. Yang penting saya sering berkata, 1 jujur,
Ini nomor satu, terutama saya katakan dulu waktu saya masih SR di Penebal ada namanya Koperasi Madam. Setelah saya tinggalkan masuk di Denpasar, kok tidak ada bangkainya. Pindah lalu ke sini di cabang waktu pertigaan ke sini itu. Di situ kan ada bengkel. Itu di sana dulu koperasi besar, IT namanya. Ekspor babi, buat kopra, buat arak dan lain sebagainya. Juga apa namanya? Bubar juga tidak ada apanya. Pindah ke Kedampal, bubar. Pindah ke Piling Kangenan, bubar. Ke sini bekas di gereja ini dulu bubar. Nah itulah sebab saya bertekad harus ada. Di samping teman-teman anggota itu berkeinginan sesuai dengan anjuran saya, mari kita belajar berusaha untuk meningkat diri kita sendiri. Walau tidak bisa sendiri, mari kita berkelompok, sekelah istilahnya. Yang pertama harus jujur. Yang kedua harus terbuka. Yang ketiga harus disiplin. Jadi jujur saya maksudkan, kalau mau misalnya anggota itu ingin meminjam ke sini, dia harus konsultasi di rumahnya. Saya akan pinjam uang di koperasi untuk ini, cara pembayarannya begini. Ini yang kedua, kalau dapat rezeki 100 rupiah, 10 rupiah simpan, yang 90 rupiah pakai memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi 10 rupiah dalam 1 bulan cukup untuk mencicil utang di koperasi. Yang benar harus disiplin, tidak di mulut saja. Jadi berpikir, berkata, dan berbuat harus begitu. Begini, kalau orang tua saya, orang tua petani, ya punya lahan lah. Di samping pekerjaan petani, dia mentuakan nira nih kan, nah, itu dengan biaya penjualan hasil gula, hasil waktu itu kan belum ada orang jual padi. Itulah, jadi itu dipakai oleh ibu saya untuk membeli keperluan sehari-hari, juga untuk biaya saya sekolah dulu. Jadi betul-betul orang tua saya itu disiplin sekali. Jadi diaturlah ekonominya. Hasil penjualan gulanya itu diolah sedemikian rupa. Begitu sebab pada zaman itu, kembali waktu saya sudah jadi guru di negara itu, saya punya anak, kadang-kadang gaji waktu itu tahun 60-an tuh tidak cukup untuk makan. Jadi saya harus pulang cari beras untuk kasih anak makan. Kalau tidak misalnya sempat saya pulang, saya belikan cacah istilahnya, kesele, sawi ini menjemung kan, itu saya berikan anak saya untuk makan. Jadi bagaimana kalau orang tua situ dia hidup sewajarnya saja. Kadang-kadang ibu saya itu kalau ke pasar, daun sente ini dicari di hutan-hutan itu, keraras, tahu keraras itu? Itu digulung-gulung, dibawa ke pasar, dijual untuk membeli keperluan keluarganya. Jadi itu disiplin dia. Nah itulah termotivasi setelah saya mengerti sedikit mengenai perilaku kehidupan itu, saya berusaha. Jadi apapun itu saya harus begitu. Kepada anak-anak saya punya anak 3. Sudah, nah semua sudah selesai. Jadi tidak ada lagi nganggur begitu. Memang ibu saya itu luar biasa, Bu. Jadi kasih sayang, jadi menyiapkan saya makan dan lain sebagainya waktu kecil itu. Jadi ibu saya betul-betul disiplin sekali ya. Tapi ya sekarang ya, baru setelah di sini ibu saya meninggal ya. Jadi itulah motivasi untuk saya berbuat kepada anak-anak, kepada anak murid dulu. Sering saya, ya kalau saya tidak, begitu saya katakan tadi, kalau tidak waris saya itu, artinya yang kakak saya itu dia mengalir, saya di sana dikasih tanah 1 hektar di negara. Dia di sini Pak, ini tanah buat
Lalu saya katakan itu karena apa namanya, waris seperti yang saya katakan tadi, sangah itulah waris saya. Gitu. Jadi itu kalau ibu memang bagus sekali, tidak ada yang namanya, tidak niku-niku apa dia apa adanya. Begitu. Itulah seperti saya katakan tadi, saya semangat begitu itu, saya ingin anggota koperasi itu belajar, berusaha agar bisa meningkatkan taraf hidupnya. Jadi yang tidak mampu kita bantu, jadi asal koperasi kita itu gotong royong, suka rela. Jelas Tuhan ya. Jadi Tuhan itu memang betul-betul jadi tekad saya itu seperti saya katakan tadi, sebab sering saya begini kepada anggota, umpamanya suatu ketika ada anggota yang berhenti, umpamanya meninggal dunia atau berhenti dengan hormat, saya tanya, ini bahasa Bali yang dadi tage pak kekayaan pak, dia tanya, ingu jasing dadi tage nak pipis gelah, kan modal seke tuh, yang tage makejang berarti suhun barang meseke, yang liu yang ngejang pipis itu mani liu niman bati. Nah ini yang begitu. Akhirnya anggota itu kalau yang meninggal dunia saya hubungin keluarganya, mau ada yang melanjutkan atau berhenti. Kalau yang melanjutkan, berapa kekayaan almarhum diminta atau dibiarkan tidak diminta, dipakai dia yang mengganti namanya. Saya tanya gitu, ada yang melanjutkan, ada yang berhenti, silahkan. Sebab sifatnya suka dan rela. Saya tidak pernah mempengarah masuk anggota koperasi TNI Pulau Werdi, saya tidak pernah. Yang mengajak Bapak Ibu masuk anggota koperasi itu siapa? Apa niat orang lain atau ada ajakan orang lain atau tidak? Dia katakannya tidak. Nah kalau begitu, mari tunduk pada aturan koperasi. Jadi hak dan kewajiban harus kita laksanakan untuk mencapai tujuan bersama. Dia katakan begitu. Jadi kalau saja anggota betul-betul sama-sama menyadari hak dan kewajibannya dan disiplin jujur, saya yakin koperasi itu tidak akan bangkrut. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kita hidup tidak akan mungkin semakin mudah untuk ke depan. Maka semangat terus berjuang, semangat terus untuk ke depannya biar apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Koperasi TNI Pulau Werdi Piling, maju, jaya, jaya, sukses!